Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal fisika yang ada di buku Intan Pariwara kelas 11, tepatnya di bab 1, Asaman 1 untuk kelas 11 Kurikulum Merdeka. Kita mulai dari soal nomor 1. Sebuah bandul bergerak harmonik dengan amplitudo A dan periode T. Saat diayunkan, kecepatan bandul bernilai 3/5 dari kecepatan maksimalnya. Nilai simpangan bandul saat kondisi tersebut adalah. Nah, yang jadi perhatian di sini adalah kecepatan bandul itu bernilai 3/5 dari kecepatan maksimalnya. Sehingga kalau secara matematis bisa kita tulis seperti ini. V-nya itu sama dengan 3/5 dari V maksimum. Nah, V maksimum itu kan adalah A omega. Sehingga nilai V-nya itu ternyata adalah 3/5 dari A omeganya. Atau 3/5 kali A omega. Nah, yang ditanyakan di sini adalah simpangannya. Nah, berapakah simpangannya? Itu ya. Di mana yang kita ketahui bahwa simpangan itu memiliki persamaan A sin omega T. Nilai A-nya sudah ada. Maka kita perlu mencari nilai sin omega T. Dengan cara apa? Memanfaatkan apa yang kita ketahui yaitu adalah V. Di mana V-nya itu besarnya adalah 3/5 dari A omega. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ingat lagi, persamaan untuk kecepatan itu adalah V sama dengan A omega cos omega T. Kemudian V-nya kita ganti menjadi 3/5 A omega, itu sama dengan A omega cos omega T. Sama-sama A omega di sisi kiri dan kanan bisa dihilangkan. Sehingga didapatkan cos omega T sama dengan 3/5. Nah, sekarang kita akan menggunakan trigonometri untuk menemukan nilai dari sin omega T. Oke, katanya di sini diketahui nilai cos omega T adalah 3/5, di mana nilai cos itu dalam trigonometri itu adalah sisi samping dibagi sisi miring atau sami gitu ya. Coba kita gambar segitiganya, kemudian di sini disebut sebagai sudut omega T gitu ya. Nah, berarti saminya adalah di sini 3 gitu ya. Mi-nya sebagai sisi miring, berarti 5. Berarti yang di sudut depannya berapa? Tinggal kita pakai Pitagoras. Jadi kalau misalkan ditanya sisi depannya, itu adalah 5 kuadrat ya, dikurangi 3 kuadrat. Oh ya, ketinggalan. Ini D kuadrat ya, sisi depan kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Maka D kuadrat, sisi depan kuadrat sama dengan 25 dikurang 9. D kuadrat sama dengan 16. Maka D-nya, sisi depannya adalah akar dari 16, yaitu adalah 4. Maka sisi yang tidak diketahui tadi adalah 4. Nah, seperti yang kita tahu di trigonometri, kita bisa mencari nilai sin dari eh, segitiga ini yang sudah kita ketahui sisi depan, sisi miring, dan sisi sampingnya. Kalau misalnya ditanya sin omega T, berarti itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya adalah 4, sisi miringnya adalah 5. Maka nilai sin omega T-nya adalah 4/5. Barulah kita masukkan ke persamaan simpangan. Bahwa Y sama dengan A sin omega T. Berarti A dikali sin omega T-nya adalah 4/5. Maka Y-nya adalah 4/5 dari amplitudonya. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pegas disimpangan dengan amplitudo A sehingga mengalami percepatan sebesar minus 3/13 A. Jika kecepatan getaran pegas 5/13 kecepatan maksimal, besar kecepatan sudut dari getaran pegas adalah. Oke, jadi diketahui bahwa percepatannya atau A-nya itu sama dengan minus 3/13 A. Kemudian kecepatan getaran pegas atau V-nya sama dengan 5/13 dari V maksimum.
atau 5/13 kali A omega gitu ya. Ini adalah nilai V-nya. Besar kecepatan sudut getaran pegas adalah, berarti yang ditanyakan adalah omeganya ya, kecepatan sudut. Oke, kita ketahui bahwa persamaan percepatan itu adalah A sama dengan min A omega kuadrat sin omega T gitu ya. Nah, A-nya tadi kan diketahui sebesar minus 3/13 A, berarti sama dengan minus A omega kuadrat sin omega T. A-nya habis, negatifnya pun habis, maka 3/13 sama dengan omega kuadrat sin omega T. Oke, yang kita cari adalah nilai omeganya, tapi kita perlu mencari dulu nilai sin omega T. Menggunakan apa? Kita bisa menggunakan em, yang kecepatan, ya. Jadi kita cari dulu, kita gunakan yang kecepatan, bahwa V itu sama dengan A omega cos omega T. Gitu ya. V-nya tadi adalah 5/13 A omega. Berarti sama dengan A omega cos omega T. A omega sama-sama bisa kita hilangkan. Maka nilai cos omega T adalah 5/13. Kembali lagi, kita bisa menggunakan trigonometri untuk mencari nilai sin omega T. Berarti kita sebut saja ini sebagai omega T ya. Cos berarti adalah samping ya. Berarti sampingnya di sini, mi-nya di sini. Nah, berarti kita harus mencari sisi depannya lagi nih. Nah, berapa gitu ya. Kayak tadi lagi, sisi depan kuadrat itu sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berarti 13 kuadrat itu 169 dikurang 25. Berarti ini menjadi 144. Nah, berarti sisi depan sama dengan akar dari 144, yaitu adalah 12. Maka sisi depan dari segitiga ini atau trigonometri ini adalah 12. Kemudian kita carilah nilai sin omega T. Sin omega T itu adalah depan per miring. Berarti sama dengan sisi depannya 12, miringnya 13. Barulah kita masukkan lagi nilai sin omega T-nya ke persamaan yang kita dapat tadi, yang kakak kotakin ini ya. Berarti 3/13 sama dengan omega kuadrat sin omega T. Nah, ini omega kuadrat sin omega T-nya adalah 12/13. Oke, sama-sama 13 bisa kita hilangkan. Maka omega kuadrat itu adalah 3 dibagi 12. Atau sama dengan 1/4. Berarti omeganya adalah akar dari 1/4, yaitu adalah 1/2. Atau sama dengan 1/2 adalah 0,5. Untuk satuan kecepatan sudut adalah radian per sekon. Maka jawabannya adalah 0,5 radian per sekon. Atau B ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi diketahui persamaan simpangan itu sebesar Y sama dengan 5 sin 1/2 pi T. Gitu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan atau V-nya saat T sama dengan 4 sekon. Nah, pertama-tama kita harus mencari dulu nilai A, amplitudo, dan juga nilai omeganya. Kita bisa mendapatkan dari persamaan simpangan ini. Nah, kalau misalnya simpangan itu kan rumusnya adalah Y sama dengan A sin omega T. Kalau misalnya kita lihat dari persamaan Y sama dengan 5 sin setengah pi T, maka yang menjadi amplitudo itu adalah 5, yang menjadi omega adalah setengah pi. Jadi amplitudonya 5, omeganya adalah setengah pi. Nah, ini kita gunakan untuk
mencari persamaan dari kecepatan. Oke, persamaan kecepatan sendiri itu adalah A omega cos omega T. Kita masukkan saja nilai A dan omega, berarti menjadi 5 kali setengah pi cos setengah pi T, gitu ya. Nah, karena tadi mencari kecepatan saat T sama dengan 4, berarti kita masukkan nilai T-nya sama dengan 4, maka persamaannya menjadi V sama dengan 5/2 pi ya, cos pi per 2 dikali 4. Nah, berarti V sama dengan 5/2 pi cos, ini bisa habis sisanya 2 ya, berarti cos 2 pi. Cos 2 pi sendiri itu bernilai 1. Sehingga V-nya itu adalah 5/2 pi dikali 1, berarti sama dengan 2,5 pi centimeter per sekon. Nah, pertanyaan sekarang, di manakah letak dari bendanya ketika dia mencapai kecepatan 2,5 pi centimeter per sekon? Nah, petunjuknya ada di sini. Cos 2 pi itu adalah nilai maksimal sudah ya. Karena ini di sini 1 ya. 1 itu merupakan nilai maksimal dari sin, cos gitu ya, maupun nilai tan. Jadi 1 itu sudah menjadi nilai yang paling maksimum. Sehingga kalau misalkan ditanya nilai maksimum, berarti V-nya ini terjadi ketika berada pada kecepatan yang maksimum. Kapankah kecepatan dalam gerak harmonik itu mencapai kecepatan maksimum? Yaitu ketika berada di titik keseimbangan, gitu ya. Maka bisa disimpulkan bahwa kecepatan 2,5 pi cm per sekon itu terjadi ketika berada di titik keseimbangan. Gitu. Maka jawaban yang benar adalah 2,5 cm per sekon saat di titik keseimbangan. Yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pegas yang digantungi beban bermasa gitu ya, bergerak harmonik sederhana dengan frekuensi 1 Hz dan amplitudo 10 cm. Kecepatan getaran pegas saat simpangannya 5/3 cm yaitu sebesar D. Jadi diketahui di sini frekuensinya adalah 1 Hz, lalu amplitudonya adalah 10 cm. Kemudian simpangannya adalah 5/3 cm. Pertanyaannya adalah berapa kecepatannya? Nah, berarti rumus yang digunakan adalah V sama dengan omega akar A kuadrat dikurang Y kuadrat. Berarti V sama dengan omeganya itu bisa ditulis atau dicari menggunakan 2πf gitu ya. Akar A kuadrat dikurang Y kuadrat. Berarti V sama dengan 2pi kali 1 akar A kuadratnya adalah 10 kuadrat gitu ya, dikurang Y kuadrat 5/3 kuadrat. Berarti ini sama dengan 2pi akar 100 dikurang 5/3 kuadrat. Berarti 5 kuadrat itu 25. Kemudian akar 3 kuadrat berarti 3. Berarti 25 kali 3 adalah 75. Berarti sama dengan 2pi akar dari 25. Berarti 2pi kali akar 25 adalah 5. Maka V-nya sama dengan 10 pi cm per sekon. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Benda bermassa 8 gram digetarkan menurut persamaan berikut. Dengan Y dalam cm dan T dalam sekon. Energi kinetik saat T sama dengan 2 sekon sebesar, oke diketahui dulu ya, masanya adalah 8 gram. Atau sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Kemudian T-nya sama dengan 2 sekon. Persamaannya adalah Y sama dengan 0,4
sin 3/2 pi T. Yang ditanyakan adalah energi kinetiknya. Nah, energi kinetik sendiri itu dirumuskan dengan setengah K A kuadrat dikurang Y kuadrat. K-nya ada nggak? Nggak ada. K-nya itu bisa kita cari. Dengan apa? Kita ketahui bahwa hubungannya antara massa, konstanta, dan kecepatan sudut itu adalah omega kuadrat atau kecepatan sudut itu sama dengan K per M. Sehingga nilai K-nya sendiri itu adalah M dikali omega kuadrat. Berarti nanti bisa kita ganti. Energi kinetiknya adalah setengah kali M omega kuadrat dikalikan dengan A kuadrat per, min Y kuadrat. Oke, masanya ada, omeganya belum ada, A-nya belum ada, Y-nya sudah ada. Tapi harus dicari dulu ketika detik kedua ya. Oke, kita cari dulu omeganya ya. Nah, kita bisa memperoleh omega dari nilai atau persamaan simpangannya. Katanya di persamaan simpangannya Y sama dengan 0,4 sin 3/2 pi T. Karena kita ketahui bahwa Y itu sama dengan A sin omega T, maka yang menjadi A di sini atau amplitudo itu adalah 0,4, sedangkan yang menjadi omega itu adalah 3/2 pi. Nah, sudah ketemu A-nya dan juga omeganya. Sekarang kita nyari lagi yang Y-nya ketika 2 sekon. Nanti tinggal masukkan saja. Ketika T-nya sama dengan 2 sekon, maka Y-nya sama dengan 0,4 sin 3/2 pi dikalikan 2. Berarti ini habis ya. Maka Y sama dengan 0,4 sin 3 pi. Nah, Y sama dengan 0,4 sin 3 pi sendiri itu bernilai 0. Sehingga nilai Y-nya itu sama dengan 0 ketika di detik kedua. Oke, sekarang semuanya sudah didapat, kita tinggal masukkan ke persamaan energi kinetik. Berarti energi kinetik sama dengan setengah M omega kuadrat dikalikan A kuadrat dikurang Y kuadrat. Berarti setengah M-nya masanya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 dikalikan omega. Omeganya adalah 3/2 pi kuadrat ya dikalikan A kuadrat. Oke, sebelumnya tadi A-nya adalah 0,4 cm ya masih ya. Harus kita ubah dulu ke meter. Berarti 0,4 kali 10 pangkat min 2 ya, karena naik 2 tangga. Atau bisa ditulis juga sebagai 4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Oke, baru kita hitung. Berarti 4 kali 10 pangkat min 3 kuadrat gitu ya. Dikurang Y. Y-nya 0. Nah, 0 ya. Berarti bisa kita abaikan saja atau kita tidak masukkan ke perhitungan. Karena 0 kuadrat gitu ya. Nanti sama dengan 0 juga. Berarti ini sama dengan setengah kali 8. Berarti bisa coret sisa 4 ya. Berarti ini 4 kali 10 pangkat min 3 dikali, nah 3/2 pi dikuadratin. Berarti jadi 9/4 pi kuadrat. Dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Berarti 4 kuadrat adalah 16. Dikali 10 pangkat min 3 dikuadratin juga. Berarti 10 pangkat min 6. Oke, ini bisa kita hilangkan. 4. Berarti tinggal 9 kali 16 itu 144. Kemudian 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 9. Atau kalau dibuat ke dalam, oh ya, pi-nya ketinggalan ya. Pi kuadrat. Nah, atau kalau misalkan dibuat dalam notasi ilmiah, berarti satu angka saja di depan koma, berarti menjadi 1,44 pi kuadrat dikali 10 pangkat min 7. Dari mana? Kalau misalnya kita jabarin gini. 1,44 pi kuadrat dikali 10 pangkat min 9, berarti kan kita harus menghilangkan atau
membuat 144 ini menjadi 1,44. Caranya dengan apa? Berarti ini 144 Pi kuadrat. Nah ini jadi 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 9. Berarti kan kalau misalkan 10 pangkat min 2 berarti 144/100, ya kan? Pi kuadrat kali 10 pangkat min 7. Berarti kan menjadi 1,44 Pi kuadrat kali 10 pangkat min 7. Satuannya adalah joule. Maka jawaban yang benar itu adalah yang D.